Kita mau review beberapa jenis padi. Pertama ada mapan turunan, kemudian ada padi PDI dan F18. Penasaran seperti apa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Kali ini kita mau coba review beberapa jenis padi ya. Mungkin teman-teman mau tanam padi tapi nggak tahu referensinya gitu ya. Jenis apa sih yang bagus, jenis mana yang paling cocok gitu. Nah, ini kita mau review. Di belakang kita sudah ada padi, ini PDI guys. Jadi di Lampung kita kenalnya ini sebagai padi PDI. Kita lihat kondisi padinya seperti ini ya. Dan kita coba mau lihat hitung ya. Jadi dalam satu rumpun ini kira-kira ada berapa malai ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
per rumpun, ini untuk yang padi PD ini rata-rata dia ada 29 malai. Nah, padinya seperti apa? Kalau untuk padi PD ini bentukannya seperti ini nih. Jadi bentuk padinya seperti ini, kemudian diikuti dengan daun bendera yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau kondisi untuk padi PD ini nih, hamparannya seperti ini ya guys ya. Ini yang sekarang di Lampung ya, di Lampung sudah mulai banyak yang menanam dan lumayan bagus sih, sehingga banyak petani yang concern dan mulai menanam padi PDI. Jadi kita tidak ada unsur ke partai atau kemanapun ya guys ya, tapi memang di sini, di wilayah kita, padi ini dikenal dan disebut dengan istilah padi PDI. Nah, seperti ini padinya. Nah, selain padi PDI, kita juga akan melihat padi F18. Nah, F18 itu seperti apa ya? Kita langsung saja kita akan ke sana ya guys ya. Kita lihat padi F18 dan juga padi mapan turunan F3 ya. Kita udah turunkan 3 kali. Oke, nah langsung ya. Kebetulan kita sudah ada di hamparan kita. Sebelah kanan kita ini ada tanaman padi mapan yang sudah kita tanam, kita turunkan 2 kali sampai 3 kali guys ya. Sebelahnya, depannya ini ada F18. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi mungkin kan banyak sekali pembahasan bahwa oh tanaman padi mapan itu tidak bisa diturunkan gitu, tidak bisa ditanam ulang karena mapan itu hibrida. Jawabannya benar, bisa nggak sih gitu? Kalau untuk ditanam tentu masih bisa teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi mapan itu secara penampilan masih sama, tetapi kalau kita lihat secara detail memang teman-teman bisa amatin, teman-teman bisa lihat beberapa malai itu kopong ya guys ya. Jadi beberapa malai tidak terisi. Nah, jadi baik itu tanaman padi atau jagung, terutama untuk benih-benih hibrida, itu sebenarnya kalau mau ditanam ya bisa, tetapi tentunya akan menurunkan potensi produksi. Kenapa sih gitu? Nah, jadi secara teoritikal atau secara akademis pun sama seperti itu gitu. Nanti teman-teman kalau belajar ilmu pemuliaan atau breeding, pemuliaan tanaman, di situ menjelaskan bahwa ketika tanaman hibrida itu adalah tanaman heterozigot gitu ya. Nah, ketika tanaman heterozigot ini nanti menyilang dengan tanaman heterozigot, itu akan ada potensi 25% tanaman yang homozigot resesif itulah nantinya yang berpotensi malainya tidak terbentuk sempurna, kemudian secara pertumbuhannya dia kurang bagus. Nah, akibatnya tentunya ketika kita menanam tanaman-tanaman hibrida gitu ya, pasti akan ada potensi penurunan sampai 25%. Nah, secara teori seperti itu. Nanti kalau kita mau bahas detail, itu ada sedikit penjelasan lebih lanjut ya. Gimana sih segregasi dari awalnya heterozigot nanti jadi apa saja gitu. Nah, itu agak sedikit panjang, tapi kita tidak akan ke sana. Kita hanya langsung ya, kita mau melihat kondisi di lapangan gitu ya. Kondisi di lapangan tanaman-tanaman mapan hibrida, ketika kita tanam ulang seperti apa sih gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat, ini sudah mulai ada segregasi guys. Ada segregasi dan teman-teman bisa lihat ya di hamparan ini, tanamannya ini tidak begitu seragam. Artinya dia sudah mulai beberapa tanaman ini beragam ya. Ada yang agak tinggi, ada yang pendek. Bahkan di depan kita pun kita bisa lihat, di sini ada yang lebih tinggi, ada yang pendek. Tetapi secara bulir padi, ini masih sama ya. Jadi secara bulir padi masih sama, ini masih sama-sama mapan ya. Jadi karakter mapan tuh kelihatan
seperti ini. Nah, ini juga kondisinya seperti ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat dengan treatment yang sama ya guys ya. Jadi ini dalam satu hamparan, ini kita treatment sama. Mapan ini potensi tanamannya itu sekarang jauh lebih memendek ya. Bisa jadi ada depresi ya, depresi gen, tapi kita juga belum bisa memastikan itu gitu. Karena ini kita sudah tanam, awalnya kita beli bibit kemasan ya, bibit kemasan yang 5 kiloan kita tanam, kemudian kita turunkan lagi. Setelah kita turunkan lagi gitu. Makanya ini ada kemungkinan sudah terjadi depresi inbreeding. Nah, memang kalau kita lihat dan kita sarankan teman-teman kalau ingin menggunakan benih padi, gunakanlah benih-benih padi inbrida ya, jangan menggunakan hibrida. Kalau hibrida ketika ditanam ulang ada potensi pasti penurunan produksi. Nah, bisa teman-teman menggunakan jenis-jenis padi lokalan yang ada di daerah masing-masing. Tentunya itu mempunyai potensi yang lebih bagus dibandingkan nanti teman-teman menggunakan benih hibrida gitu ya. Karena memang benih hibrida ini apa ya, kita bisa bilang sebenarnya petani itu jadi ketergantungan gitu. Mau nggak mau kita harus beli bibit lagi, beli benih lagi, dan itu yang terjadi saat ini gitu. Nah, mungkin kita langsung saja ya, tanpa berbasa-basi, kita cek di sebelahnya. Ini kondisi perawatan sama, kemudian umurnya sama, dan kita lihat secara penampakan ini juga berbeda ya. Ini di sebelah kita ada padi F18. Nah, kalau teman-teman lihat padi F18, ini saya coba berdiri di antara mapan dan juga F18. F18 sebelah kanan dan mapan keturunan yang kita tanam 3 kali ini di sebelah kiri. Nah, F18 ini memiliki karakter tanaman yang lebih tinggi ya. Karakter tanaman lebih tinggi. Kita bisa lihat bahwa tanaman-tanaman yang biasanya karakternya lebih tinggi ini cenderung mudah rebah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, padi kita yang F18 ini beberapa sudah mulai rebah. Artinya memang secara ketahanan rebah F18 ini kurang. F18 kurang ya. Tapi kalau kita lihat malainya, ini kondisi malainya seperti ini nih guys. Ini lumayan banyak ya. Jadi kondisi padi dalam satu malai ini juga cukup banyak. Dan kalau kita lihat memang bulirnya F18 dan mapan ini beda, lebih besar yang F18 ya. Nanti kita coba ambil masing-masing satu malai, kemudian kita jajarkan, kita lihat ya perbedaan antara 3 jenis tersebut. Nah, tapi kita juga mau coba hitung ya, sebenarnya per rumpun ini kalau untuk turunan ini berapa ya. Kita lihat deh, kita hitung aja yang di sini, kita sampling aja ya. Ini dalam satu rumpun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kalau untuk padi mapan, nih padi mapan ini dalam satu rumpun ini ada kurang lebih 16 malai. Nah, kalau untuk yang F18 kita coba ambil satu rumpun ya guys, ini udah agak rebah dia ya. Jadi kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk F18 ini lebih banyak, tapi cuman sedikit ya guys. Ini ada 17 malai. Dalam satu rumpun ada 17 malai dengan kondisi bulirnya seperti ini nih. Jadi secara umum kurang lebih seperti ini ya guys tanamannya. Ini kita coba syuting secara menyeluruh. Dan kita mau coba lihat ya, kita bedakan masing-masing malai antara PDI F18 sama mapan keturunan. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita tadi sudah ambil ya, kita ambil 3 jenis. Jadi sebelah sini ini adalah tanaman padi mapan ya, ini mapan keturunan. Kemudian yang ini IF18 dan yang ini adalah padi PDI. Oke, nah jadi teman-teman bisa melihat perbedaan dari ketiga padi tersebut. Nah, bulirnya juga kita bisa lihat ya. Perbedaan bulirnya juga sudah kelihatan ya guys ya. Jadi bulirnya ini yang mapan ini seperti ini. Nah, untuk mapan seperti ini, kemudian yang IF18 ini bulirnya seperti ini, dan untuk padi PDI ini bulirnya seperti ini.
Dan kita lihat juga ya, kalau untuk dari daun bendera, nih karakternya si mapan ternyata daun bendera ini tingginya hampir sama dengan ujung malai, ya kan? Kalau untuk di IF 18 ini juga sama ya. Jadi daun benderanya ini kurang lebih panjangnya hampir sepanjang malai. Kalau untuk PDI ini cenderung lebih panjang sedikit ya guys ya. Jadi daun benderanya ini cenderung lebih panjang sedikit dibandingkan malainya. Dan kalau kita lihat secara panjang malai, sebenarnya PDI juga lebih panjang ya guys ya. Jadi kalau kita lihat dari tiga jenis ini, karakter PDI malainya lebih panjang dan ada potensi yang cukup banyak memang secara bulirnya kemungkinan di PDI dan juga F18 ya. F18 ini dua ini potensi bulirnya lebih banyak. Nah, secara tonase kita nanti akan coba cek ya. Nanti dari hasil panen kita akan kalkulasi dan kita akan cek kembali, kita akan hitung kira-kira dengan luasan yang sama PDI itu mampu menghasilkan berapa ton, IF18 berapa ton, dan mapan keturunan itu kira-kira berapa ton ya. Nah, nanti secara detailnya akan kita update lagi ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video kami sampai akhir. Minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.